Sebulan yang lalu kami diminta menjadi Menteri Haji dan Umroh. Selama 11 bulan ini, setiap Sabtu dan Ahad, saya berupaya untuk datang ke seluruh kantor-kantor haji di seluruh Indonesia. Ternyata memang Indonesia ini luar biasa. Setahun tidak bisa saya menyelesaikan seluruh kantor-kantor di seluruh Indonesia. Kita bisa bayangkan, dari Sabang sampai Merauke itu jaraknya 8.514 km. 8.514 km. Kita bandingkan dari London, Inggris ke Ankara di Turki hanya 3.485 km. Dari London ke Mekah hanya 6.201 km. Dari London ke Moskow lebih pendek lagi 2.876. Yang agak panjang adalah dari ujung utara Afrika, dari Kairo menuju ujung selatan Afrika di Johannesburg sekitar 8.350 km. Tapi lebih panjang dari Sabang sampai Merauke. Kita harus bersyukur kalau dari London menuju Moskow yang hanya 2.876 km, kita harus belajar bahasa Inggris, kita harus mampu bahasa Perancis, kita harus mampu bahasa Portugal, harus mampu bahasa Jerman. Tapi dari Sabang sampai Merauke yang jauh lebih panjang, kita cukup dengan satu bahasa, bahasa Indonesia. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjuangan para pendiri-pendiri bangsa. Dan inilah yang harus kita jaga untuk bisa kita abadikan selamanya. Ibu bapak sekalian, beberapa hari ini sebelum kesini saya sempat membaca, saya cari sumber-sumber informasi tentang Nahdlatul Wathon, tentang Tuan Guru Yai Zainuddin Abdul Majid. Ternyata beliau ada kaitan pendidikan dengan pendiri NU yang kebetulan juga kakek saya. Almarhum Yai Hashim Asy'ari pernah belajar di Madrasah As-Salatiyah. Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid juga sama, pernah belajar di sana, walaupun tahunnya berbeda. Artinya apa? Artinya sanad keilmuan dua tokoh ini nyambung, bertemu di As-Salatiyah. Awal tahun kemarin saya sempat berkunjung ke Madrasah As-Salatiyah. Ya tentu tempatnya sudah berbeda. Kalau dulu di sekitar Masjidil Haram, sekarang sudah pindah agak jauh ke pinggir kota. Yang berbeda lagi, pengelolanya sekarang bukan zuriyah dari pendiri, tapi pengelolanya adalah pemerintah Arab Saudi. Saya sampaikan di sini untuk diingatkan terutama para pengelola lembaga-lembaga pendidikan. Saya juga sempat bertemu Syekh Salim, salah satu zuriyah dari pendiri As-Salatiyah. Ternyata zuriyah dari pendiri As-Salatiyah sudah tidak bisa berkiprah di dalam Madrasah As-Salatiyah itu sendiri. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua, para pendiri, para zuriyah dari pendiri lembaga pendidikan apapun, untuk tetap berkhidmat di dalam lembaga pendidikan. Di sini ada putra putri cucu dari Almarhum Yai Zainuddin Abdul Majid. Tolong dipertahankan pengelolaan lembaga ini. Saya ingat di tahun 1967 di Jombang, saya dari Tebuireng, ada 4 pondok besar dan ditawari oleh pemerintah madrasah-madrasahnya untuk dinegrikan. Dengan dinegrikan maka masalah biaya tidak akan jadi masalah, masalah pengadaan guru tidak jadi masalah lagi, masalah gedung perlengkapan tidak jadi masalah lagi. Dari 4 pondok besar di Jombang, 3 menerima. Dan satu-satunya yang tidak mau menerima penegrian madrasah adalah pesantren Tebuir. Dan akibatnya panjang.
ketika berbagai kurikulum diterapkan oleh pemerintah yang berubah-ubah, pesantren Tebu Ireng tidak terpengaruh karena menetapkan kurikulumnya sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain termasuk pemerintah. Saya di sini berdiri sebagai wakil pemerintah, tapi saya sangat menghormati, saya sangat menghargai, saya sangat mengatopi lembaga-lembaga pendidikan yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, termasuk Nahdlatul Wathon ini. Dengan demikian, madrasah ini, lembaga ini bisa mengatur segalanya, terutama kurikulum, sesuai dengan kebutuhan dari lembaga itu sendiri. Ibu bapak sekalian, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, tadi saya sampaikan ada sanad keilmuan yang tersambung, tapi juga ada hubungan yang hampir sama antara beliau dengan pendiri Nahdlatul Ulama. Dalam pemikiran, keduanya sama, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Asy'ariyah, fikihnya Syafi'iyah, dan tradisi tasawufnya. Sama. Karena itu saya tidak mengerti kalau ada orang yang membentur-benturkan pemikiran Nahdlatul Wathon dan pemikiran Nahdlatul Ulama. Karena semua sama sanadnya. Saya mencatat, menggarisbawahi apa yang pernah disampaikan Wakil Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Zulfa Mustafa. Beliau mengatakan orang NU yang tidak suka dengan Muhammadiyah adalah orang yang tidak paham Muhammadiyah. Sebaliknya, orang Muhammadiyah yang tidak suka dengan NU adalah orang yang tidak paham tentang NU. Dan saya kira hari ini di depan keluarga besar Nahdlatul Wathon, saya sampaikan juga hal yang sama. Orang NU yang tidak suka dengan Nahdlatul Wathon, mereka adalah orang NU yang tidak paham dengan Nahdlatul Wathon. Tentu sebaliknya juga begitu. Warga Nahdlatul Wathon yang tidak suka dengan NU, tentu itu orang Nahdlatul Wathon yang tidak paham tentang Nahdlatul Ulama. Dalam perjuangan kemerdekaan, kedua tokoh ini juga sama. Mereka berdua mengaitkan Islam dengan nasionalisme. Hasyim Asy'ari terkenal dengan resolusi jihad. Tengku Zainuddin, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid dengan pendidikan NW-nya dan perjuangan melawan kolonialisme di Lombok. Dua-duanya sama, pejuang-pejuang kemerdekaan. Dua-duanya sama tercatat sebagai salah satu tokoh pahlawan nasional. Hasyim Asy'ari tokoh pahlawan nasional, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid juga sama tokoh pahlawan nasional. Saya juga mencatat bahwa sebelum mendirikan Nahdlatul Wathon, beliau juga sempat aktif di Nahdlatul Ulama. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk memisah-misahkan, apalagi mempertentangkan antara NU dan NW. Ibu bapak sekalian, atas nama pemerintah, atas nama keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh, saya mengucapkan selamat memasuki milad yang ke-90 Nahdlatul Wathon Diros Diniyah Islamiyah. Mudah-mudahan 90 tahun yang telah mendewasakan kita, mendewasakan Nahdlatul Wathon, menjadi titik tolak untuk lebih memperbesar, memperkuat kiprah Nahdlatul Wathon di dalam pembangunan Indonesia. Kita berharap Nahdlatul Wathon akan semakin berkembang, tentu bukan saja di bidang pendidikan, tapi juga di bidang lain-lainnya, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga akan lebih terasa manfaatnya untuk bangsa Indonesia. Bapak sekalian, izinkan saya sebagai Menteri Haji sedikit menceritakan tentang Kementerian Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo pada pemilu presiden 2014
pemilu presiden 2019, pemilu presiden 2024 selalu menyebutkan dalam visi misi beliau bahwa beliau akan membentuk Kementerian Haji dan Umroh. 2019 Kementerian Haji dan Umroh, 2019 Kementerian Haji dan Umroh, tahun 2024 Kementerian Haji dan Wakuf. Alhamdulillah 2024 beliau terpilih. Dan ketika akan membentuk Kementerian Haji, rupanya beliau baru sadar bahwa ada undang-undang haji, ada undang-undang wakaf, sehingga pada awalnya beliau membentuk Badan Penyelenggara Haji. Apa yang disampaikan beliau kepada kami? Gus Irfan, kita tahu semua, kita paham semua, mayoritas umat Islam adalah, mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, hampir 90%. Dan saya yakin, kata beliau, seluruh umat Islam punya cita-cita tinggi, yaitu melaksanakan ibadah haji. Sebagai presiden, beliau mengatakan seperti itu, saya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita dengan cara membentuk Badan Penyelenggara Haji. Dan itulah yang dilakukan oleh Presiden, membentuk Badan Penyelenggara Haji, kemudian dirubah menjadi Kementerian Haji sebulan yang lalu. Satu tujuannya, memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Itu adalah cita-cita beliau sejak lama. Dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Ibu Bapak sekalian, sebagai Menteri Haji, kita sudah berupaya melakukan berbagai hal. Belajar dari kesalahan-kesalahan tahun-tahun yang lalu. Hari ini, atau tepatnya 10 hari yang lalu, kami sudah mengusulkan kepada DPR untuk merubah pola pembagian porsi jamaah haji ke provinsi-provinsi di Indonesia. Selama ini kuota pembagian jamaah haji ke seluruh Indonesia tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena itu kami mengusulkan ke DPR, termasuk kepada beliau ini, untuk membagi kuota nasional sesuai dengan undang-undang dengan cara menggunakan dasar antrian. Dengan dasar antrian ini, semua dari Aceh sampai Papua sama antriannya, 26,4 tahun. Ini artinya dari NTB akan lebih maju. NTB sekarang ini mungkin sekitar 30 tahun antriannya. Dengan begitu, dengan penggunaan itu, maka akan menjadi 26,4 tahun. Terlebih lagi, karena NTB pendaftar hajinya cukup banyak, maka jumlah jamaah haji yang bisa diberangkatkan dari NTB, insya Allah akan bisa bertambah. Kalau kemarin sekitar 4.000, jika menggunakan pola yang kita usulkan ke DPR, bisa menjadi sekitar 5.000 lebih. Artinya ada tambahan sekitar 2 kloter lebih. Dan itu kami menunggu persetujuan dari Komisi 8, termasuk komisinya Ibu Lale ini. Ini juga sudah kami laporkan ke Gubernur tadi malam, bahwa kami sedang menunggu, dan insya Allah jika ini bisa disepakati, kita akan bisa melaksanakan haji dengan jauh lebih baik. Yang kedua, yang penting perlu saya sampaikan, dan saya harapkan disampaikan kepada keluarga yang tahun ini diperkirakan akan berangkat haji, tolong dijaga kesehatan. Dijaga kesehatan. Karena tahun kemarin kita dianggap lalai oleh pemerintah Saudi dalam menyiapkan kesehatan jamaah haji kita. Kami mohon kepada ibu, bapak, atau keluarga yang ada rencana berangkat tahun ini, tolong dijaga kesehatannya. Kami juga sudah meminta kepada Pusat Kesehatan Haji untuk menerapkan standar kesehatan jamaah haji secara benar. Dengan demikian, ada kemungkinan ada beberapa jamaah haji, calon jamaah haji yang sedianya akan berangkat, tapi tidak bisa berangkat karena kesehatannya tidak memungkinkan. Ini mungkin salah satu hal yang harus kita hadapi, dan kita harapkan ibu, bapak yang mau berangkat ataupun keluarganya akan berangkat bisa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya.
Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama pemerintah maupun atas nama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan selamat atas milad NWDI yang ke-90. Mudah-mudahan kedepannya kiprah Nahdlatul Wathon dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan lainnya akan semakin berkembang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.